Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Satu, dua, tiga. Sebiru sayang halus, rindu aliran sunaimu, hatiku terima kasih yang ibadah sebelum pembelajaran. Ya, selamat sore kepada semua. Sore, Miss. Ya, kurang semangat. Selamat sore kita semua. Sore. Terima kasih. Ternyata terima kasih. Ya, topik yang kita bawakan hari ini menurut materi yang udah Miss share ke grup kita, ya, itu yang dimana topiknya berjudul tentang
Iya. Remaja dikatakan individu dari usia 10 sampai 19 tahun. Di masa remaja, ya. Kenapa disebut remaja? Karena masa transisi, masa perubahan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Menuju masa dewasa. Menuju masa remaja. Sama ya? Iya, masa remaja itu bisa dikatakan perubahannya dari usia 10 sampai 19 tahun. Iya, itu ada di slide. Ya, oke. Lanjutnya, ciri-ciri utama remaja. Apa aja? Angkat tangannya. Iya, oke. Angkat tangannya. Perubahan fisik, perubahan fisiko, sosial. Ya, siapa tadi mau mulai kayak kurang jelas gitu suaranya, tapi udah betul. Ya, siapa mau angkat tangannya? Lagi. Ayo. Ayo, abang yang paling sulit, bacalah. Apa itu? Perubahan remaja. Perubahan fisik, perubahan kognitif, dan perubahan Fisiko, sosial. Ya. Ciri-ciri utama remaja itu ada 3, yaitu perubahan fisik, perubahan kognitif, perubahan psikososial. Apa itu perubahan fisik? Perubahan fisik yang besar. Hah? Perubahan fisik yang besar. Perubahan Fisik. Iya, perubahan fisik yang besar. Iya, perubahan fisik itu ada berapa bagian seperti pubertas, pertumbuhan fisik yang besar, perubahan hormon, baru kematangan organ reproduksi. Ya, kematangan hormon reproduksi. Organ reproduksi itu seperti apa? Itu yang ada di dalam diri kalian sendiri. Seperti perempuan, payudara makin membesar, pinggul melebar. Nah, kalau laki-laki jabun, suara bulat, kan perubahan fisik kan? Udah menuju remaja, udah menuju dewasa, masa dewasa. Iya. Terus selanjutnya perubahan kognitif itu adalah kemampuan berpikir abstrak. Semakin berkembang kemampuan memecahkan masalah, baik itu secara kompleks melalui pertanyaan, nilai dan norma, melalui
perubahan. Iya, berbagai perubahan. Siapa yang tahu perubahan apa aja? Iya, kamu deh, apa? Perubahan fisik, kognitif maupun psikososial. Masalah itu disebut dengan masa transisi dari anak-anak menuju dengan masa Remaja. Misalnya gini, kenapa disebut masalah di sini? Nggak ada lagi yang dibilang yang bagus gitu nih bahasanya. Nah, kenapa sih Miss? Iya, kenapa demikian? Karena di masa lalu itu remaja itu masih dibilang masih bebas, masih bingung dengan pilihannya. Ya, misalnya gini, makanya dibilang masa remaja itu kalau pacaran dibilang cinta-cinta iya, cinta monyet. Kalau ditengok yang cantik, saya sinat kelas, ditengok si Satika cantik, pengen dia memiliki. Tapi ditengok si kelas ini lagi, si cewek sana yang punya yang cantik kali, pengen lagi dia memiliki. Itulah cinta monyet. Ya, iya, di masa remaja itu itulah masa lalu dibilang cinta monyet itu juga dengan cita-cita. Misalnya, si Satika ini pengen dia jadi dokter, karena tengoknya ada orang pakai baju dokter. Tapi pas waktu pengen dia ke pajak, ditengoklah Polisi. enggak, pengusaha. Kan pengusaha, pengen lagi dia buka usaha yang besar. Nah, katanya tengok gitu kan, pengen lagi jadi pengusaha. Jadi bingung sama dia, apalah ya cita-cita aku pengen jadi ini, rupanya bagus sekali ya cita-citanya ini. Pengen lah aku jadi ini gitu kan. Jadi pengen gitu timbul, itu masalah di remaja. Masa yang belum kokoh dalam satu pendirian dan satu cita-citanya ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Ya, Mi. Selanjutnya, kami sebagai pendidik ingin bantu adik-adik melewati masa lalu. Ya, contohnya berikan komunikasi terbuka dan jujur. Seperti Satika ini, dia cerita, Miss, aku pengen jadi ini loh, Miss. Gimana ya Miss caranya Miss? Kasih tahu dong Miss solusinya Miss. Harus aku ikuti Miss. Nah, baru yang kedua, dengarkan dengan penuh perhatian dan berikan dukungan emosional. Nih, Satika, kayaknya kurang kok kamu deh minatnya ke sini. Nah, ini kan kita berikan dukungan, nah gitu. Supaya dia sadar, oh iya ya, kau siapa ke sini? Aku nggak cocok ke sini ya. Baru bantu remaja untuk membangun identitas diri mereka. Setelah aku mengambil dia maupun terus mencipta identitasnya. Oh iya ya, kau saya katakan di sini, aku harus kayak gini ya. Baru tetapkan batasan yang jelas dan konsisten. Dek, kau itu harus kayak gini deh. Waktu itu segini, kau itu jam segini, kau itu harus kayak gini. Jam segini kau harus belajar, jam segini kau harus makan. Nah itu kan kayak waktu. Nah, kamu itu tahu batasan waktunya kayak mana. Ajak remaja untuk terlibat dalam kegiatan positif. Seperti deh, kau itu harus berdoa loh deh. Setiap kegiatan itu harus kau doakan supaya bisa tercapai. Baru cari bantuan profesional jika diperlukan. Dek, kayaknya kamu perlu bimbingan lah sama misalnya sama tim apa les-les yang lain deh supaya dia ada pembantu untuk pembelajaranmu. Nah, itu dia ya dek. Ya, itulah tugas kami. Lalu selanjutnya apa itu cita-cita? Ya, siapa yang tahu cita-cita? Apa itu cita-cita? Angkatan oh ya Satika, baru kamu ya dek. Gantian ya. Cita-cita adalah keinginan atau impian tentang apa yang ingin kamu capai di masa depan. Iya, apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan di masa depan, kamu deh. Apa itu cita-cita? Coba, apa itu cita-cita deh? Ya coba, ayo. Impian atau keinginan masa depan. Iya, impian yang akan dicapai di masa Depan. Cita-cita itu suatu impian. Impian. Iya, impian itu cita-cita itu kayak impian kalian. Misalnya aku pengen jadi dokter Miss, aku pengen jadi ini Miss, aku pengen jadi ini Miss. Lihat itu Miss, polisi Miss bilang orang, suka aku Miss jadi polisi dan banyak uangku. Miss, aku pengen jadi ini Miss, karena aku tengok Miss bagus sekali kerjanya Miss. Pengen aku jadi itu Miss, gimana ya Miss cara mencapainya gitu. Cita-cita itu penting bagi diri dek. Cuma kamu
Hubungan remaja dengan cita-cita itu sangat tersangkut paut. Iya. Seperti inilah istilah cita-cita remaja itu sangatlah tinggi, tapi perbuatannya sangatlah sedikit. Sangatlah sedikit. Iya, sedikit. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak cita-citanya tapi nggak ada hasilnya gitu. Iya, ragu-ragu dia, ragu-ragu di dalam memilih ya. Semua remaja itu sama dengan cita-cita sama satu paut. Ya, remaja itu memiliki sejuta cita-cita, sejuta impian. Namun mereka tidak tahu cara mencapai itu gimana. Harus mereka kayak gini kok, harus kayak gini kok. Apa yang harus dilakukannya itu harus dipikirkan mereka juga. Karena itu sangat penting bagi masa depan. Oke. Iya. Terima kasih udah mendengarkan materi Miss tadi. Ya. Jadi nanti Miss share, maksudnya Miss share di grup WA itu ada video seorang remaja yang sangat suka dengan cita-citanya, bergumul dia kayak mana cara mendapatkan cita-citanya. Nanti Miss share karena menimpa waktu kita yang mungkin sangatlah tidak memadai. Jadi nanti Miss share baru nanti kalian buat soal. Ya, kalian buat soal apa yang maksudnya dari video tersebut. Kalian buat soal baru kalian jawab. Atau gimana? Atau Miss yang kirim soalnya? Miss yang kirim, ya. Nanti Miss kirim videonya, Miss kasih soalnya. Ada 5 soal nanti yang akan kerjakan di rumah ya, Dik. Jadi supaya kalian tahu apa itu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita ulang kembali, minggu depan kita akan bertemu kembali. Itu dikumpulkan paling lama pada siang hari dikumpulkan. Jadi ya, sekian terima kasih. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kuasa kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat dan bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya,